Ini sebenarnya dikasih kewenangan untuk melakukan mengecek web-web atau web-web judi online. Kemudian mereka juga diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Namun mereka melakukan penyalahgunaan juga. Mari kita joget Bapak Andi Negara nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mohon maaf mungkin suara saya tidak terdengar dengan jelas ataupun lantang seperti hari biasanya karena kondisi saya sedang kurang sehat. Semoga teman-teman semuanya di luaran sana, saya harapkan jaga kesehatan baik-baik. Baik itu kalian di rumah bekerja ataupun sedang berkendara, tolong hati-hati dan jaga kesehatan sebaik-baik mungkin ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang belum berani galbay. Sudah lihat berita viral saat ini penangkapan karyawan Kominfo dan juga pelaku TikTok yang sedang tenar gara-gara mempromosikan judi online, dan ini terkait juga dengan pinjol. Nah, apa itu? Kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Metro Jaya berhasil menangkap 11 orang terkait kasus dugaan judi online yang melibatkan beberapa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Tak hanya pegawai saja, ada staf ahli yang ikut terseret menjadi tersangka dalam penyelidikan kasus ini. Ini 11 orang. Beberapa orang diantaranya adalah oknum pegawai Kemenko Digi, ya. Antara lain ada staf ahli dari Kemenkom Digi. Nah, kemudian beberapa tersangka lainnya dari warga sipil ya. Mereka ini sebenarnya dikasih kewenangan untuk melakukan mengecek web-web atau web-web judi online. Kemudian mereka juga diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Namun mereka melakukan penyalahgunaan juga, antara lain melakukan kalau yang sudah kenal sama mereka tidak blokir gitu. Oke teman-teman, sudah lihat ya info penangkapan dari 10 karyawan Kominfo yang ketangkapan bermain judi online. Dan salah satu diantaranya ada staf yang memang khusus ditugaskan untuk memblokir situs-situs online khusus judi online, tetapi malah memeliharanya. Nah, informasinya dari 5.000 situs judi online yang tersebar diminta untuk dihapuskan, 1.000 diantaranya dipelihara, dan ini tergantung dari pemesanan si pemilik judi online ini. Ya, nah kita baca dulu informasi jelasnya bagaimana teman-teman dan apa kaitannya dengan pinjol. Nah, kita baca dulu informasi yang sedang hit saat ini. Pegawai Komdigi lindungi 1.000 web judi per situs dibayar 8,5 juta. Nah, salah satu pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengaku mendapatkan keuntungan mencapai miliaran rupiah dari aksinya melindungi situs judi online. Hal ini disampaikan pegawai Komdigi yang hadir saat polisi menggeledah kantor satelit yang berada di Ruko Grand Galaxy Kota Bekasi tersebut. Nah, kita lihat lagi yang di bawah ya, langsung kepada intinya. Dari 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, 1.000 diantaranya dibina atau dilindungi agar situs tidak terblokir. 1.000 sisanya dibina, dijagain supaya enggak keblokir. Dalam kesempatan itu, tersangka juga mengaku mendapat imbalan sebesar 8,5 juta dari setiap situs yang dilindungi. Jika diasumsikan ada 1.000 situs yang dilindungi dikalikan dengan 8,5 juta dari setiap pengelola situs judi online, maka keuntungan yang diterima tersangka bisa mencapai miliaran. Kendati demikian, tersangka mengklaim aksinya melindungi situs judi online ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Tidak, Pak, betul atas ide sendiri. 11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa orang diantaranya adalah oknum pegawai Komdigi, antara lain ada juga staf-staf ahli dari Komdigi. Nah, ini ya teman-temannya bisa dilihat ya beritanya bahwa memang sengaja untuk melindungi. Nah, pernah nggak kalian berpikir bagaimana dengan pinjol-pinjol ilegal yang masih ada di App Store? Yang jelas-jelas sekali pinjol ilegal wajib diberantas, semuanya pesan dari OJK kepada Kominfo. Ada kepikiran nggak
bahwa semua ini memang dilindungi oleh salah satu pegawainya. Mungkin sekarang ini, saat ini Pak Prabowo hanya memfokuskan kepada judi online. Bagaimana dengan pinjol? Bisa jadi ada orang yang bermain untuk melindungi pinjol-pinjol ilegal bisa bertahan di App Store. Bener kan ya? Nah, kita lihat dulu ada berapa pinjol ilegal yang masih bertahan di App Store. Nah, kita buka Play Store teman-teman ya. Kita langsung cari aja pinjol. Kita langsung ke bawah, kita lihat ada berapa pinjol ilegal yang masih bertahan ataupun masih ada di App Store. Jelas sekali OJK sudah mengingatkan bahwa mereka memberantas yang namanya judi online dan pinjol ilegal. Nah, kita lihat teman-teman ya, di sini masih ada apa saja. Ada Dana, Super Dana, Dana Fleksibel, Pinjam Mania, Pinjaman Kilat, Dana Kilat, Pinjam Gampang, 365 pinjaman cicilan uang. Nah, banyak lagi, Kredit Dana, Kopi Susu, yang jelas-jelas ini sudah pernah diblokir sama OJK, tapi masih muncul lagi. Karena apa? Setiap Kominfo mau memblokir semua situs-situs harus ada permintaan dari OJK terlebih dahulu. Bisa jadi OJK sudah meminta Kominfo untuk memblokir, tetapi kenyataannya ada pegawai yang masih bermain. Nah, inilah kenapa kaitannya dengan pinjol. Saya jamin sekali ada orang yang masih bermain dengan pinjol ilegal. Ayo teman-teman semuanya, kita galbaikan yang namanya pinjol ilegal. Tidak akan pernah selesai kalau kita masih terus-terusan menggunakan pinjol ilegal. Nah, sekarang saatnya, karena Pak Prabowo lagi bersih-bersih, ayo tunjukkan pinjol ilegal jangan dibayarkan. Jangan pernah takut yang namanya ilegal. Seberapa lincah pun mereka, suatu hari mereka pasti akan jatuh juga. Saya yakin sekali satu karyawan ini sebenarnya adalah tumbal. Ini pemikiran saya teman-teman ya. Tidak mungkin dia berani bermain seperti ini. Tidak mungkin tidak ada orang yang mengawasi gerak-gerik seperti ini. Dan tidak mungkin dia berani bergerak sendirian. Bayangkan saja, dari satu aplikasi dia mendapatkan komisi sebesar 8,5 juta. Dia mengatakan ada 1000 aplikasi yang dipeliharanya. Bayangkan berapa miliar yang dia dapatkan. Apakah dia berani makan sendiri? Nah, itu logikanya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya sudah tahu hal ini kan ya, jangan menyuburkan praktek ini. Mulai sekarang yang belum berani galbay, ayo galbay teman-teman. Karena apa? Di ranah kementerian ini saja sudah banyak sekali orang yang bermain. Kenapa kita masih ketakutan untuk membantu pemerintah untuk memblokir situs-situs ini? Ya, cara memblokir paling bagus itu adalah dengan cara tidak membayarkan atau digalbaikan. Benar nggak ya? Karena apa? Kalau sudah digalbaikan, otomatis pinjol akan kehilangan para penyuntik dananya. Sudah banyak sekali desi-desi yang mengatakan bahwa tolong Bu, bayarkan. Perusahaan kami juga membutuhkan uang untuk perusahaan bisa berputar. Benar kan ya? Berarti pinjol-pinjol tersebut mengharapkan uang dari kita yang kita pinjamkan, bunga-bunga yang mereka berikan kepada kita, admin yang dibebankan kepada kita untuk perputarannya perusahaan mereka. Kalau seandainya tidak ada pemasukan dari kita, otomatis mereka akan bangkrut. Siapa yang denda OJK? Ya pinjolnya. Siapa yang harus membayarkan utang-utang tidak bisa terbayarkan? Ya lendernya. Siapa yang akan dikejar-kejar? Ya pemilik perusahaannya. Dengan alasan kenapa masih memberikan pinjaman kalau sudah tahu bahwa nasabah tersebut banyak galbainya. Benar kan ya? Kasus Investri aja kita bisa belajar. Ya, pemiliknya sampai lari ke luar negeri karena tidak mampu untuk menanggung banyaknya hutang yang digalbaikan para nasabahnya. Apalagi di Indonesia yang masih ada sekitar 97 pinjol-pinjol yang masih bergerak. Ayo teman-teman semuanya mulai berpikir logika. Mulai yang belum berani galbay, beranikan diri galbay. Karena orang yang menikmati uang kita itu adalah orang-orang di atas sana yang memang sudah dimandatkan untuk dihapuskan, tetapi terus-terusan dipelihara. Salah satu contohnya yang sekarang lagi viral, yaitu penangkapan konten kreator TikTok, yaitu Setboard, yang mempromosikan jelas judi online di setiap live-nya. Mari kita joget Bapak Abdi Negara nih.
Nah, di video inilah menyebabkan seorang setbor ditangkap polisi. Nah, program ini juga masuk ke dalam 100 hari programnya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo juga jelas-jelas menegaskan kepada siapapun yang masuk ke dalam jajaran pemerintahannya wajib menjalankan kinerja pekerjaannya sesuai mandat yang sudah diberikan. Dan juga buat kalian yang belum berani galbay, lihat saja, saya yakin kita rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang dicintai oleh pemerintahnya, termasuk Pak Prabowo yang benar-benar tulus untuk Indonesia. Ayo teman-teman semuanya, kalau kita belum berani galbay, beranikan diri untuk galbay. Karena saya tanya buat kalian semuanya, galbay di beberapa aplikasi yang sedang kalian jalankan saat ini, apakah pernah kalian nikmati uangnya? Pasti jawabannya tidak kan ya. Karena apa? Semua ini terjadi karena gaya lubang tutup lubang. Bahkan kalau kalian berpikir kemana uangnya ini sampai ratusan juta, saya sendiri pun tidak merasakannya. Bahkan barang-barang di rumah saya, hasil jerih payah saya harus saya gadaikan demi menutupi hal-hal yang saya tidak tahu ini kemana arahnya. Benar kan ya? Logikanya mulai dibuka, mulai berani untuk galbay, karena mulai sekarang kita lihat 100 hari Pak Prabowo akan banyak sekali yang akan dibuka. Kita lihat lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan semua pemerintahan kali ini berpihak kepada kita. Judi online benar-benar diberantas agar ekonomi terus berputar dan agar kita bisa hidup tenang seperti sebelum-sebelumnya. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian di hari weekend ini. Semoga kalian makin kuat mental, makin berani lagi untuk galbay, makin berani lagi menunjukkan, Pak, Bapak, saya galbay karena ini. Pak, Bapak pemerintahan di sana, saya galbay karena terpaksa begini, Pak. Kita punya alasan jelas, bukan karena kita berfoya-foya menggunakan pinjol. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.